ada permintaan pasar untuk seafood kita, ada juga permintaan tenaga kerja kita. Gitu. Jadi banyak nelayan-nelayan kita sebenarnya mereka juga dipekerjakan secara tidak manusiawi di kapal-kapal ikan asing. Di daratan kita itu sawah udah diadakan, jadi itu adalah lahan pertanian kita. Ketika sawahnya sudah habis di situ, misalkan padinya, kita tetap nanamnya di situ lagi. Laut beda. Laut tuh kita nggak pernah beternak ikan di sana. Ikan itu ada di sana gara-gara mereka hidup, mereka liar, mereka senang. Kemudian lautnya kita cemari dan lain sebagainya. Halo Sobat Lingkungan, kalau kemarin di podcast Ngobrolin Lingkungan Laut nih kita udah ngebahas tentang masalah-masalah laut dari mulai plastik, coral bleaching, climate change, dan juga ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan sama perikanan. Kalau sekarang kita mau menilik lebih dalam bagaimana sih sebenarnya sesehat apa sih sebenarnya industri perikanan di Indonesia. Dan ini sangat penting banget karena seperti yang aku udah sampaikan sebelumnya, ternyata di bumi ini tuh 2/3-nya adalah laut dan air. Jadi penting banget kita ngebahas sebenarnya sesehat apa sih lautan yang menjadi sumber dari protein kita. Dan hari ini aku sudah ditemani beberapa orang expert dan juga influencer. Kali ini aku ditemani oleh Kang Guru selaku YouTuber dan juga influencer mungkin ya yang banyak ngebahas sejarah-sejarah dan lain-lainnya. Dan juga ada Kang Arif Syah Nasution atau Kak Arif selaku juru kampanye dari laut nih, Ocean dari Greenpeace. Oke, nah kita langsung aja mulai ngebahas tentang perikanan. Kalau kita ngebahas tentang perikanan pasti langsung otaknya bahas seafood. Ngomongin tentang kerang, ngomongin tentang kepiting telur asin gitu ya, pokoknya hal-hal yang membuat kita lapar. Tapi sebenarnya laut sebagai sumber protein tadi, sebenarnya sesehat apa sih saat ini kondisinya, Kak? Baik, iya. Aku mulai mungkin kita fokus di Indonesia ya, karena kita juga sedang di Muara Angke. Jadi menarik ya kalau bicara tentang kesehatan laut perlu dilihat dalam beberapa sisi. Jadi kalau sisi dari lingkungannya, misalnya potensi sumber daya ikannya, dari 11 wilayah pengelolaan perikanan kita, hampir sebagian besar sebenarnya dalam posisi tertekan ya. Jadi tertekan dalam arti sudah hampir fully exploited ya. Jadi dalam kondisi ini juga kita perlu lihat bagaimana kapal-kapal ikan kita yang di sini mereka semakin jauh nih melautnya. Ya. Karena memang sumber daya ikannya sudah terbatas, kemudian mereka akhirnya semakin lama juga di laut. Nah, dalam kondisi itu, akhirnya pekerja perikanan kita, nelayan kita, akan semakin lama juga kan di lautnya. Gitu. Nah, ini menimbulkan persoalan tadi, dampak sosialnya gitu. Jadi selain persoalan lingkungan, soal kelautan juga sangat terkait dengan isu-isu sosial di kawasan pesisir begitu. Oke, tapi jadi tadi ngebahasnya dari dua sisi ya. Benar. Kesehatannya lautnya sebenarnya ikannya makin menipis atau justru lingkungan yang semakin rusak jadinya susah ngambil ikannya? Betul, dua-duanya ya. Ya. Jadi ada istilah penangkapan ikan berlebih, kerennya sering disebut dengan overfishing. Ya. Jadi itu gejala lebih tangkap ya, salah satunya. Jadi dan juga ada juga karena kapal ikan kita terlalu banyak gitu ya. Izinnya mungkin diberikan 1 kapal tapi dipakai untuk 10 kapal. Itu sesuatu yang sebenarnya jadi praktek-praktek lazim yang selama ini berlangsung karena pengawasannya cukup lemah gitu. Nah, kalau pengawasan lemah, sebagus apapun rezim perizinan di atas kertas tidak bisa menyelesaikan persoalan. Jadi kita bicara tentang, nah ini berdampak kan dengan kondisi bagaimana bisnis perikanan akhirnya di Indonesia jadinya tidak sehat juga, less kompetitif ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand atau dengan Vietnam, kita kalah jauh sebenarnya dalam hal manajemen perikanan gitu. Karena memang tadi ada dampak-dampak tidak begitu baik dalam mengelola sumber daya perikanan dan juga sumber daya sosial perikanannya sendiri. Kita bahkan pernah ini kan, ikan-ikan kita tuh pernah nggak bisa diekspor keluar gara-gara ikan kita itu terkontaminasi oleh zat-zat yang sangat berbahaya. Jadi nggak lolos quality control gitu ya kalau ekspor. Juga kalau misalkan kita ada yang jual kerang-kerang hijau itu buat anak jajanan itu kan kebanyakan tidak sehat. Karena sudah terlalu banyak timbal, sudah terlalu banyak besi, polusi-polusi yang semacam ini. Dan itu muncul tuh gara-gara, ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia kan, di seluruh dunia kita itu mengalami penurunan tangkapan ikan sekitar 1-5% tergantung wilayahnya per tahunnya. Jadi nelayan-nelayan kita itu semakin kesini itu semakin berkurang tangkapan ikannya, dan karena itu mereka harus melaut lebih jauh dan lebih lama karena memang tangkapan ikannya sedikit. Kenapa tangkapan ikannya sangat sedikit?
Ya, karena kita overfishing dan karena habitatnya itu rusak parah. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang bisa dilakukan? Apakah misalnya pemerintah punya strategi yang sudah dilakukan atau harus dikejar gitu? Tentu kalau menuntut pemerintah sudah patutnya ya, tapi juga masyarakat bisa juga mengambil inisiatif, karena kadang-kadang inisiatif di tingkat lokal bisa menjadi solusi juga di tingkat lokal. Jadi kita kalau menunggu pemerintah selalu, saya pikir mungkin ini belum jadi harapan ya. Kita sudah tahu ya dengan rezim yang ada sekarang hopeless gitu ya. Tapi hopeless itu mungkin kepada pemerintahnya, tapi kalau kepada sumber daya sosialnya sebenarnya kita bisa bergerak bersama. Jadi kenapa juga kampanye-kampanye yang Greenpeace lakukan juga selain mendesak pemerintah untuk lebih proper dalam mengelola sumber daya alam, tapi juga mengajak publik untuk yuk kita bangun sama-sama gerakan dan solusinya gitu, untuk memastikan at least di pengawasannya, karena memang itu sangat lemah. Jadi kalau masyarakat lebih cerewet gitu ya, oh ini ada kerusakan lingkungan dan segala macam, itu bisa menyebabkan pemerintah bisa jadi lebih aware juga. Kang Guru, tapi kita ngomongin tadi kita harus menyampaikan pesan dengan tepat gitu ya. Tapi tadi masyarakatnya memang ada konsumen di sisi lain yang bisa memilih dan menyuarakan. Ada juga masyarakat nelayan yang sifatnya mungkin individual, yang kecil ya, nelayan yang mungkin kapal-kapalnya kecil, yang tidak sifatnya komersil begitu. Tapi ada juga perikanan yang biasanya overfishing, itu kan mungkin koreksi saya kalau saya salah, itu adalah perikanan yang sifatnya komersil, kapal-kapalnya besar dari luar negeri, industri gitu ya, ABK-nya harus dikirim segala macam. Nah, mereka ini kan mungkin pesan kalau misalnya bisnis perikanan bukan hanya cuan tapi ngomongin konservasi itu belum nyampe ke sana ya. Nah, itu mungkin nggak sih sebenarnya perikanan industri komersil seperti ini menyelaraskan antara eksploitasi dengan konservasi? Mungkin banget, tapi kalau kita tarik lagi ke sejarah eksploitasi sumber daya laut, memang kita berakhir pada eksploitasi yang berlebih. Jadi setelah misalnya, kenapa kapal ikan makin banyak setelah Perang Dunia Kedua? Karena memang orang mencari setelah Perang Dunia berakhir atau mereda, semua kan berlomba-lomba nih untuk industri baru apa lagi nih gitu dan ya. salah satu yang belum tereksploitasi saat itu adalah industri perikanan. Jadi tahun 70, tahun 80 meningkat nih. Jadi memang setelah kita lihat data-data, baik data dari FAO ya, Badan Pangan Dunia, itu melihat ini sudah ada gejala overfishing dari tahun 70, 80 sampai dengan sekarang ini steady nih hasil tangkapan kita gitu ya secara global. Nah ini menyebabkan kita tahu nih berarti sebenarnya ada indikasi orang semakin banyak ya, negara semakin banyak. Ada fishing nations, ada beberapa negara, ada Cina, ada Taiwan, ada Korea, ada Jepang. Nah kapal negara ini ada di mana-mana nih. Sebut saja satu lautan kapalnya ada gitu di sana. Nah, ini menjadi menarik tadi bahasannya. Jadi overfishing itu juga bisa berangkat dari apa yang terjadi jauh di sana di tengah laut ya, di laut lepas. Dan ini berdampak kepada orang akhirnya ya udah nih industri perikanan banyak nih di luar, kenapa kita nggak ke sana gitu ya. Padahal mereka juga butuh tenaga kerja murah, tenaga kerja yang gampang dieksploitasi, yaitu berasal dari negara-negara seperti Indonesia yang regulasinya mungkin sebanyak gitu ya, tapi nggak efektif gitu. Nah ini yang terjadi. Betul, pengawasannya cukup lemah. Jadi saya pikir kita kalau bicara tentang bagaimana melakukan pemulihan lingkungan, apalagi cerita maritim, cerita kelautan, perlu melihat ke dalam tentunya, tapi juga jangan lupa melihat keluar, karena apa yang terjadi di luar sana itu juga tarikan ya. Berkaitan ya, jadi nggak cuma bisa ngomongin tentang bisnis perikanan di Indonesia, tapi sebenarnya secara global itu nyambung. Ada gitu. permintaan pasar untuk seafood kita, ada juga permintaan tenaga kerja kita gitu. Jadi banyak nelayan-nelayan kita sebenarnya mereka juga dipekerjakan secara tidak manusiawi di kapal-kapal ikan asing. Nah, Kang Guru, gitu, sebelum kita masuk jauh ke nelayan ya, Kak Arief, gimana titik tengahnya tuh antara bisnis perikanan yang eksploitatif dengan upaya konservasi yang harusnya dikedepankan? Kalau kita mau makin banyak makan ikan ke depannya, berarti kan harus dijaga, nggak boleh nangkap di momen-momen tertentu misalnya. Sebaliknya, yang tadi itu, kan tadi katanya ada data dari FAO yang menyebut bahwa overfishing itu sudah mulai terjadi setelah Perang Dunia Kedua gitu ya. Itu sebenarnya benar dalam konteks itu, tetapi bukan hanya di laut. Kita pertanian, daratan, kan revolusi hijau itu yang akhirnya di Indonesia memunculkan panca usaha tani itu kan tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Jadi sebenarnya bukan hanya di lautan, di daratan pun kita hutan dirubah jadi lahan pertanian, jadi lahan perkebunan, itu Sumatera, Kalimantan habis sama sawit dan sebagainya. Itu adalah angka yang kurang lebih serupa dan sama dengan apa yang terjadi di lautan. Nah,
ini sebabnya terjadi gara-gara apa? Ada dua masalahnya. Yang pertama itu adalah overpopulasi. Ya. Jadi tadi permintaan itu banyak. Kenapa? Ya permintaan banyak karena orangnya juga semakin banyak. Kita dari Perang Dunia Kedua sampai, atau gini lah, dari tahun 1900 sampai sekarang kita naik tuh 8 kali lipat populasi itu. Populasi dunia ya. Populasi dunia naik 8 kali lipat. Bayangkan, artinya apa? Mereka butuh makan ikan 8 kali lipat, mereka butuh makan nasi 8 kali lipat dan sebagainya. Akhirnya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan sebagainya itu merambah seluruh ini. Termasuk juga akhirnya tanah diracuni oleh oleh pupuk, oleh hal-hal yang semacam itu. Di lautan kita mengalami hal yang sama, cuman bedanya apa? Di daratan lebih terlihat ya, bukan maksudnya di daratan kita itu sawah udah diadakan, jadi itu adalah lahan pertanian kita. Ketika sawahnya sudah habis di situ, misalkan padinya, kita tetap nanamnya di situ lagi. Sudah dipetak-petakan begitu ya. Laut beda, laut tuh kita nggak pernah beternak ikan di sana. Ya. Ikan itu ada di sana gara-gara mereka hidup, mereka liar, mereka senang, bercengkrama dengan keluarganya, kemudian anaknya kita ambilin, papahnya kita ambilin, dan sebagainya. Itu di lautan kondisinya seperti itu. Kemudian lautnya kita cemari, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan bertanya tentang tadi itu, industri, bagaimana caranya konservasi dan sebagainya, beberapa negara dipelopori oleh negara-negara Skandinavia itu sekarang sudah berusaha untuk memindahkan apa yang terjadi di daratan ke lautan. Jadi kalau misalkan di daratan itu kita bikin pertanian, kita nanam untuk kita makan, maka di lautan mereka tuh bikin sangkar gede tuh, kayak segede Godzilla gitu. Ya? Iya kan? Itu jadi ikan itu diternakan di sana, tapi di lautan. Nah, Cina udah coba itu, negara Skandinavia tentu saja, Australia sudah ada, Amerika Serikat sudah ada dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan orang-orang kapitalis karena itu butuh sangkar ekstra besar kan untuk bisa memunculkan itu. Nah, kapitalis di sini kita belum. Nah, tadi kan saya bilang ada masalah pertama itu adalah overpopulasi manusia. Masalah yang keduanya itu adalah karena kapitalis itu terlalu tamak. Jadi mereka mencari cara untuk menangkap ikan dengan cara yang paling efisien agar keuntungan mereka lebih besar gitu. Padahal mereka kalau ngurangin keuntungan dikit aja sebenarnya mereka tuh bisa loh bantu kita untuk menyelamatkan lingkungan. Mereka berpikir lebih panjang sedikit lah, bahwa mereka tuh punya anak cucu, yang punya anak cucu juga harus misalkan anggaplah diwarisi bisnis perikanan, dan bisnis perikanan itu nggak boleh surut. Nah, biar nggak surut itu, mau kita tuh harus dengan ibu pertiwi kita itu harus nyambung, harus ngobrolnya tuh harus pas gitu. Berarti, jangan apa yang kita eksploitasi tidak bisa kita tanam kembali. Ya, berarti pesannya juga harus spesifik ya untuk menyasar industri kapitalis tadi. Nah, ngomongin tentang pesan yang spesifik yang menyasar perikanan, sebenarnya kan Indonesia sudah punya peraturan pemerintah ya. Aku baca di sini kita udah ada PP 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur ya, di mana sebenarnya kita sudah punya wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP NRI. Tadi disampaikan untuk memberikan pesan ke industri-industri ini, oke deh kita atur karena berharap mereka sadar itu mungkin agak jauh atau pesannya harus khusus. Nah, apakah dengan adanya peraturan ini tuh bisa menjadi solusi saat ini? Ya, ini juga menarik Kak, kalau cerita kebijakan pemerintah bungkusnya seolah baik, tapi ada udang atau ada sesuatu gitu ya yang dibungkus, disisipkan. Karena kalau kita dalami PP 11 tahun 2023 ini syarat dengan kepentingan kapitalis atau oligarki yang sering kita bicarakan ya di podcast yang ada. Nah, ini sebenarnya memberikan ruang juga bagi investasi asing untuk bisa lebih masuk secara lebih deras. Nah, itu juga mengancam misalnya keberimbangan atau keadilan antara nelayan kita di tingkat lokal dengan nelayan-nelayan besar tadi. Nggak semuanya jelek sih, ya. Artinya memang yang paling sisi yang perlu kita rekognisi dan kita perlu apresiasi adalah upaya untuk menghitung secara lebih baik data dan data perikanan kita sehingga kuotanya bisa dialokasikan, gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada praktek yang sering dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada, ini nggak pernah jalan mekanisme pengawasan dan juga keadilan akhirnya nggak jalan. Jadi kita perlu berhati-hati ketika ingin melakukan sesuatu. Memang perlu ada kajian yang cukup mendalam ya. Sebelum bicara bagi-bagi kuota, selesaikan dulu urusan carut-marut data perikanan kita. Gitu kan. Pendataan berarti menjadi kunci ya? Menjadi kunci, sama kesadaran dari pelaku perikanan sendiri, pemerintah itu perlu dimulai dari situ. Nggak bisa tadi ujuk-ujuk tadi Kang Guru bilang lompat.
seolah-olah dengan ada kebijakan kita bisa langsung eksploitasi. Iya. Nggak bisa gitu. Karena Iya, kondisinya belum bisa untuk dilakukan proses eksploitasi. Karena memang udah nggak ada zamannya lagi, paradigmanya adalah eksploitasi sebenarnya. Tapi menjaga pemeliharaan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi ada upaya kalau kita selalu memenuhi kebutuhan ekspor, Ya. kita nggak akan pernah berhenti menjadi bangsa budak atau bangsa yang menjadi negara pasar gitu dari produk-produk yang kita nggak bisa produksi sendiri. Jadi ini menarik ya, kalau bicara perikanan perlu ada aspek, saya sangat sepakat, aspek konservasi cukup penting, tapi nggak bisa berhenti di situ. Karena ini ada kaitannya dengan isu-isu yang lain, isu ekonomi, isu sosial. Oke, bentar ya, ada Nah, kata lewat. Seru ya di Gak sini apa-apa, ya. kita terusin aja. Lanjut Gini, aja kita. saya mau tambahin dikit lah ya. Oke, silakan. Lanjut Kang. Karena tahu nggak, Indonesia itu adalah negara dengan regulasi terbanyak di seluruh Oh dunia. gitu ya? Jadi Indonesia itu punya aturan paling banyak di seluruh dunia. Apakah karena kita ibaratnya ada daerah-daerah, pemerintah daerah? Bukan, karena setiap kita bikin aturan itu, budget buat anggaran DPR-nya gede. Itu alasannya ya? Tapi ya nggak ngomong soal itu. Tapi tentunya memang ada peraturan daerah, ada apa, dan penduduk kita banyak dan sebagainya. Tapi satu aturan yang pasti, ada motor lewat. Satu aturan yang pasti itu adalah bahwa semakin banyak peraturan, semakin menunjukkan bahwa masyarakat tidak berkesadaran. Loh, Ya bisa itu gitu? rumusnya tuh begitu. Karena orang yang berkesadaran itu nggak usah Diatur punya ya, nggak usah aturan. diatur. Jadi ada tulisan dilarang buang sampah di sini, itu Ya. karena masyarakat buang sampah di situ. Ya, ya. Kalau masyarakat tidak pernah buang sampah di situ, tidak akan ada aturan itu. Oh, ya, Jadi benar. sebenarnya semakin banyak aturan, semakin menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita itu rendah. Dalam konteks satu masalah itu ya. Kemudian karena peraturan itu menjadi terlalu banyak, sedangkan yang mengawasi peraturan itu terlalu sedikit, Ya. maksudnya yang berdedikasinya terlalu sedikit. Mungkin juga karena kita jauh-jauh Kang, 17.000 pulau Kang. Lautnya Iya. luas. Pikirannya sebenarnya kita nggak usah mikirin 17.000 pulau. Kan 17.000 pulau itu 6.000 diantaranya kosong, nggak ada Oke. ini. Yang lingkungan itu nggak butuh regulasi, yang butuh regulasi itu masyarakat, Manusianya. manusianya yang butuhnya. Nggak, kita udah terlalu banyak sama peraturan-peraturan itu. Kita terlalu sedikit untuk mewujudkan peraturan-peraturan itu. Oke. Kang, kalau misalnya ngomongin tentang masyarakatnya, manusianya nih yang harus disadarkan tadi. Karena kita udah ada Kang Guru nih, kayaknya ngebahas sedikit-sedikit ke filsafat. Dan aku nonton nih salah satunya YouTube-nya Kang Guru nih, judulnya kalau nggak salah Sejarah Nusantara yang Disembunyikan. Di situ Kang Guru ngebahas banyak banget bagaimana sejarah di Indonesia yang berkaitan sama kebudayaan maritim kita di laut. Tadi saya juga sempat ingat ada lagu gitu ya, nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, kenapa yang kita udah dikenal sebagai negara maritim itu tidak sadar akan laut? Sebenarnya missingnya di mana? Hilang konteksnya di mana? Kang, ada jawaban? Missingnya saya pikir kita bangsa yang cepat lupa dan bangsa yang cukup oke dengan keadaan yang ada gitu ya. Jadi Pasrah gitu maksudnya? iya, itu bisa jadi keuntungan, bisa jadi juga kemalangan sih sebenarnya. Oke. Iya. Jadi tergantung konteks. Tapi saya pikir kita lupa bahwa belajar dari masa lalu. Jadi memang seperti memang kalau kita mau melihat benar kita punya sejarah yang cukup panjang di maritim, tapi keberlanjutan pengetahuan ya, alih transfer pengetahuan ke generasi muda itu terputus. Sehingga semangatnya juga hilang. Karena juga kalau kita lihat nilai-nilai budaya mungkin kalau di Bali atau di wilayah Indonesia Timur akhirnya hanya jadi komoditas. Iya. Tidak menjadi moralitas gitu ya. Jadi yang terjadi sekarang. Jadi saya pikir dua hal itu sih. Kita bangsa yang cepat lupa karena mungkin proses transfer pengetahuannya ada gap di sana. Kemudian kita bangsa yang memang kayaknya gampang pasrah sih. Oke, aku bisa hidup kok gini ya. Iya. Ini kayak ini ya, Gitu. animenya One Piece ada abad kekosongan. Betul. Tapi kita dipaksa ngelupain sejarah Ataukah gitu. kita masih di zaman kegelapan ini kita nggak tahu ya. Tapi mungkin Kang Guru bisa Gimana, mengatakan. Kang Guru? kita banyak lupa itu sebenarnya tingkat ingatan kita itu sama dengan bangsa yang lain. Oke. Masalahnya adalah bahwa bangsa lain mencatat dan kita tidak. Oh, oke. Berapa banyak buku yang kita baca dalam sebulan? Ternyata Beda-beda. kita ya apa? Masih di bawah Beda-beda rata-rata ya. mungkin di Jawa, Jakarta sama yang lain mungkin beda. Oh, enggak salah. Oke. Kalau dirata-ratakan itu Oke. adalah 1 berbanding 1000. Dari 1000 orang yang suka baca itu adalah 1 orang. Dan itu di bawah negara-negara di seluruh dunia. Kita papan bawah. Ya. Nah, jadi karena kita tidak suka membaca, kita tidak suka menulis, ada aktivitas-aktivitas, ada penelitian-penelitian, ada jurnal-jurnal,
yang menggarisbawahi alam kita rusak, alam kita sudah teraniaya, bahwa kita tidak bisa lagi memanfaatkan mereka di kemudian hari dan sebagainya. Tulisan-tulisan itu banyak banget, sumpahnya banyak banget. Tapi penulisnya orang luar dan yang membacanya orang luar, walaupun itu objeknya adalah Indonesia. Berarti harus lebih banyak sobat lingkungan Indonesia yang masuk ke sana. Iya. Ya, Makanya Bang, ya? tonton video ini. Ya. Oh, kalau enggak. Ya, karena kita memang berjuang sama-sama untuk lingkungan hidup. Masalahnya gini, kita tuh hidup di bumi, kita tuh hidup di sebuah perahu yang kita lubangi sendiri. Gitu. Iya, Itu iya. masalahnya. Terus bukannya kita nutup lubang malah terus Ya. buat gitu. Makanya kan salah satu semangat kita diskusi ini kan untuk menambah literasi ya, Ya. secara Ya, ya. wacana, secara visual. Dengan cara Kapan kekinian. missing link itu bisa hilang? Dulu kita itu sangat-sangat menghormati laut. Bahkan sebelum kita kedatangan Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan sebagainya, orang-orang kita dulu punya agama yang namanya Tagarwa. Apa tuh? Tagarwa itu memuja dewa langit. Tuhan yang Maha Esa itu ditempatkan di lautan lepas, yang disebutnya Tagarwa. Nah, Tagarwa itu masuk ke dalam bahasa Sunda itu jadi galuh. Galuh gitu. Galuh artinya air. Oke. Di Filipina itu ada bahasa Tagalog artinya bahasa Tagalog. air. Itu air artinya, Tagarwa itu artinya dewa air. Jadi kita tuh dulu tuh sangat-sangat Menghormati. menghormati laut. Berarti laut tuh sakral gitu. Laut itu sakral. Jadi kita berlayar, kita nangkap ikan, kita ucapkan terima kasih kepada lautan karena telah memberikan kepada dan sebagainya. Nah, tapi kenapa muncul missing link dan kita menjadi tidak seperti itu? Karena kita didatangi budaya lain, kemudian kita berupaya beradaptasi, didatangi lagi sama budaya lain, kita beradaptasi di sini. Dalam konteks ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali Tuhan. Karena ini itu proses yang geografis. natural ya akhirnya ya. karena secara geografis kita tuh sangat-sangat strategis. Ya. Sehingga orang-orang luar datang Transit ke di Indonesia, transit, menyebarkan kebudayaannya, menyebarkan apa? Salah satu kebudayaan yang paling akhirnya disebarkan dan mengubah pola pikir kita, kemaritiman kita itu adalah budaya agraria dari India. Oke. Aslinya kita tuh masyarakat maritim. Aslinya kita tuh masyarakat pesisiran pantai dan orang-orang yang hidup di pedalaman di hutan itu hanya orang-orang yang memang terisolir gitu. Jadi masyarakat kita itu masyarakat laut aslinya. Ya. Di seluruh wilayah Nusantara masyarakat itu adalah masyarakat laut. Pusat-pusat pertumbuhan Iya. budaya ada di kawasan pesisir ya, Iya. gitu ya. Tapi kemudian ada budaya, misalkan katakanlah dari India, dari Cina, dari mana, mengajarkan kita tata kelola tanah. Jadi kita tuh berubah jadi dari maritim berubah menjadi agraris. Makanya kerajaan awal tertua kita, Sriwijaya itu maritim. Oke. Pas Majapahit maritim, Sudah mulai bergeser semi ya. agraris. Iya. Dan kemudian ditarik masuk ke dalam. Mataram ditarik masuk ke dalam. Sehingga waktu kita perang sama Belanda di awal, waktu berperang, waktu VOC datang pertama kali ke sini, mereka tuh kaget. Karena kapal Belanda tuh kecil, kontet, dan kapal kita tuh gede Gede-gede banget. ya. Waktu Mongol Cina itu nyerang Majapahit, mereka tuh nggak berani perang kalau di laut, beraninya di darat. Karena pas di laut kapal kita tuh jauh lebih maju gitu. Berarti Tapi pas ya ada regulasi dari Belanda karena ngelawan terus sama Belanda ya, kan. ya. Orang Demak nggak boleh bikin perahu lebih dari 50 meter. Akhirnya Bikin luntur ya pelan-pelan akhirnya ya. kita pindah ke agraris, budaya-budaya kita jadi agraris, budaya kita jadi ada hutan larangan tapi nggak ada lautan larangan. Oke, mungkin sekarang ada konsep MPA ya, Marine Betul. Protected Areas. Apa tuh Iya. bahasa Indonesianya? Ya, Laut kawasan yang lindung dilindungi. laut lah Kawasan ya, lindung laut. lebih sederhananya. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki lagi dan atau ditambah lagi mungkin ya Ya, kawasan-kawasan semangatnya udah di laut. sana. Ya, jadi kita sebenarnya nggak mengintroduksi juga pemahaman baru karena beberapa budaya maritim kita sudah Udah ada local ada wisdomnya local ya. wisdom di sana. Perlu saja memang direkognisi ya, diakui. Ya. Karena lagi-lagi kalau pemerintah gagal memberikan hak kelola, Ya. ini kan semua mau diatur sama istana kan gitu ya. Iya. Istana mau ikut cawe-cawe kan gitu ya, mau ikut campur dalam pengelolaan negara sebenarnya. Itu bahasanya yang familiar ya, cawe-cawe ya. Iya, lagi trendy sekarang. Lagi trendy. Nah, memang hak kelola itu, jadi kepemimpinan itu kalau bicara konsep kepemimpinan nggak bisa semua diatur oleh raja, ya kan? Iya. Perlu ada nih champion atau leadership di tingkat desa, di tingkat kelurahan atau di tingkat lokal. Ya. Nah, ini yang sepertinya perlu didorong ya. Kalau mau menjawab tadi bagaimana memastikan bahwa tanpa peraturan, dengan peraturan ini bisa jalan, karena masyarakat pesisir lah yang akan bisa mengawasi langsung. Ya. Iya. Yang akan memanfaatkan secara langsung, dan kalau mereka punya kepemimpinan dan juga pemahaman yang cukup komprehensif ya, cukup paripurna, saya yakin enak banget nih jadi menteri, enak banget jadi presiden,
wah aman ya, aman, sudah nggak perlu lagi Tapi, nggak ribut. Arif, Tapi, kalau ngomongin masyarakat nelayan, tadi ngomongin Iya. local champion nih biasanya nelayan yang ada di pesisir. betul. Memang mungkin beberapa dari mereka punya pilihan untuk memilih perikanan yang lebih berkelanjutan karena mereka kerja untuk diri sendiri misal. Iya. Betul. Sedangkan banyak nelayan Indonesia itu yang tadi Kang Arif bilang harus diekspor keluar sebagai tenaga kerja. Iya. Dimana mungkin kesejahteraan nelayan ini apakah sudah sehat juga gitu? Iya. Ngomongin perikanan jangan lupa ngomongin hal ini. Aku Betul, penasaran gimana secara Iya. singkat. Secara singkat sih lagi-lagi ya kan tanggung pemenuhan hak asasi manusia itu tanggung jawab negara. Jadi negara berkewajiban, itu juga fungsinya negara kan gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, di dalam negeri, di luar negeri, negara punya tanggung jawab sepanjang dia masih punya paspor Indonesia. Bahkan tanpa paspor pun kalau dia bisa dibilang nenek moyangnya berasal Indonesia, itu punya tanggung jawab punya negara untuk memastikan mereka dapat kerja yang layak, makan yang cukup. Ya. Nah, aspek dalam ekonomi ini kalau dia dihilangkan aspek humanity-nya, apalagi dihilangkan aspek untuk misalnya konservasinya atau lingkungannya, Ya. ini hanya semata-mata tadi kepentingan kapitalis, eksploitatif akhirnya gitu. Jadi perlu ditempatkan kepada langgam yang baik gitu ya, bahwa bicara ekonomi itu juga bicara tentang kesejahteraan untuk semua, keadilan untuk semua, untuk pekerja, untuk pemberi kerja, dan juga untuk masyarakatnya. Dan kalau Saat ini kita jaga, belum sejahtera. nih. belum banget dong. Mana belum sejahtera? banget. Iya, iya. Sejahtera itu. Dan Belum mungkin banget. apakah masih panjang nih jalan ninja kita untuk membuat nelayan dan masyarakat maritim ini sejahtera di industri perikanan, Kang Guru, kira-kira? Seandainya kita ngadain sebuah revolusi, seandainya ya, Ya, kemudian kita paksa semuanya untuk peduli pada lingkungan dan sebagainya, kita tetap membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun untuk bisa Waduh. mengembalikan alam kita seperti semula. Ya. Ya karena misalkan kalau kita nebang pohon bisa beberapa menit, tumbuhnya berapa lama? Itu kalau satu pohon, apalagi banyak. Termasuk juga terumbu Terumbu karang, gimana. Jadi apakah ditanya jalan ninjaku masih panjang? Ya iya. Makanya fokus kita, jangan ada yang putus asa dengan masalah ini, tapi tolong jangan pasang target bahwa kita bisa menikmati perbaikan, seandainya mau perbaiki ya, Ya. perbaikan itu saat kita masih hidup. Bahkan Oke. ketika kita mati-matian pun, tapi kita tetap harus mati-matian. Jadi menanam pohon itu untuk 2 atau 3 generasi berikutnya Iya, gitu ya. Jadi amal jariah itu untuk investasi Oke. di akhirat saja. jadi paralel ya. Jadi kita harus ngelakuin sesuatu buat nanti anak cucu kita. Betul. Tapi di sisi lain juga pembenahan mental tadi, Iya. revolusi itu, kebijakan segala macamnya itu kita harus benar-benar mulai dari sekarang ya, nggak boleh nanti ya. Karena Satu sudah hal yang terjadi. paling mungkin bisa kita jadikan jalan pintas Ya. untuk bisa memperbaiki alam itu adalah dengan penguasaan teknologi. Dengan penguasaan teknologi kita bisa, kan banyak sekarang sebenarnya teknologi-teknologi dan teknologi itu harus diterima oleh pasar. Ya. Dan di pendekatannya di negara-negara Eropa itu adalah seperti itu. Jadi mereka buru-buruan cepet-cepetan menciptakan teknologi-teknologi baru, seperti di Norway itu habis $100 miliar gitu untuk untuk investasi di bidang teknologi ramah lingkungan. Mereka itu kan udah masuk ekonominya itu green dan blue ekonomi mereka Ya. itu. Kita masih red banget gitu. Mereka tuh udah fokus ke sana, dan karena itu mereka tuh sekarang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga mereka menyebar ke seluruh dunia untuk berusaha untuk menyelamatkan lingkungan. Tapi betapapun itu, ya intinya mah tadi Akang bilang bahwa selama masih punya KTP Indonesia, masih punya apa gitu ya, Ya. maka kita harus ini. Saya pikir lingkungan itu bukan milik satu negara. Lingkungan itu lintas nasionalis. Ya. Jadi kalau misal yang rusak itu di Malaysia, kita tuh pasti kena. Pasti. Waktu kita kebakaran hutan, Singapura yang paling marah. Ya. Lautan juga satu ya. Sama. Di dunia Lautan ini juga satu, sama lautan juga juga. satu. Jadi mari kita sama-sama satukan tekad lah. Kita sekat-sekat nasionalisme, sekat-sekat politik, hilangkan aja dulu, karena kita ada di perahu yang sama. Ngebocorin satu bagian perahu, Ya. itu berarti tenggelam sama-sama. Berarti kita harus nambah bareng-bareng nih, Betul sih, bolong-bolong semua itu ya. negara perlu terlibat lah dalam proses pemulihan ini. Oke, menarik banget deh teman-teman sobat lingkungan nih ya. Kita tadi ngebahas dari awalnya ngomongin betapa sehat atau tidak sehatnya lautan kita di industri perikanan, sampai ngebahas tentang solusi yang bisa dilakukan dari segi masyarakatnya, nggak cuma kebijakannya, Ya, betul. tapi membutuhkan revolusi bareng-bareng
Dan khususnya ngomongin kesehatan laut, sebenarnya ada hal yang mesti dibahas lebih jauh mungkin di episode selanjutnya, yaitu apakah nelayan kita sejahtera atau bahkan sehat aja enggak, selamat aja enggak gitu ya. Jadi kalau tadi kata Kang Guru, mana sejahteranya gitu ya. Itu yang akan kita bahas bareng di podcast selanjutnya. Jadi makasih banget untuk Kang Guru sama Kak Arif, kita udah disadarkan tentang betapa pentingnya ngebahas lautan kita yang kurang sehat. Jadi kita akan masuk lebih dalam terkait keselamatan dan kesejahteraan nelayan saat ini seperti apa di podcast selanjutnya. Jadi stay tune terus nonton podcast ini baik di YouTube maupun di Spotify dan juga Google Podcast. Terima kasih dan selamat mencintai Ibu Bumi. See you di podcast selanjutnya. Oke, makasih Kang Guru.